Nah, kepikiran nggak kalau tujuan akhir dari seorang pengajar yang luar biasa hebat itu justru untuk membuat dirinya sendiri nggak dibutuhkan lagi? Kedengarannya aneh ya? Tapi, nah di bedah materi kali ini kita bakal kupas tuntas paradoks yang indah banget ini. Kita akan mengeksplorasi sebuah studi fundamental dari Wood, Brunner, dan Ross di tahun 1976 tentang satu konsep krusial, scaffolding. Oke, yuk langsung kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke teknisnya, saya punya satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat Anda. Apa sih sebenarnya rahasia utama dari proses mengajar yang efektif? Maksud saya, apakah cuma soal seberapa pintar kita menguasai materi? Atau seberapa jago kita ngomong di depan umum? Ternyata nggak sesederhana itu. Rahasianya itu jauh lebih dinamis daripada sekedar memindahkan isi kepala kita ke kepala orang lain. Kuncinya justru ada pada kemampuan kita membangun yang namanya perancah atau pijakan buat mereka yang lagi belajar. Nah, biar eksplorasi materi ini tetap terarah, kita punya agenda nih. Mulai dari inti konsep scaffolding, lalu 2 teori sang pengajar, lanjut ke 6 fungsi scaffolding, dan ditutup dengan implementasinya pada mahasiswa. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, inti dari konsep scaffolding, menjembatani celah menuju kemandirian. Jadi apa sih sebenarnya scaffolding itu? Gampangnya gini, bayangin Anda sebagai tutor yang sengaja mengambil alih bagian tugas yang masih terlalu susah buat si pembelajar. Tujuannya? Biar mereka bisa fokus nyelesain apa yang emang udah masuk kapasitas mereka. Tapi ada satu aturan emas di sini. Pemahaman itu harus mendahului produksi. Maksudnya, mereka harus bisa ngenalin dulu mana solusi yang benar sebelum mereka benar-benar bisa memproduksinya sendiri. Bayangin deh anak umur 3 tahun main balok kayu. Jari mungil mereka mungkin belum jago nyusun menara tinggi. Tapi mata mereka tuh udah pinter banget ngebedain mana susunan yang rapi dan mana yang bakal rubuh. Kalau mereka belum punya bayangan visual soal hasil yang benar ini, wah percaya deh, masukan sebaik apapun yang Anda kasih bakal lewat gitu aja. Lanjut ke bagian kedua kita, 2 teori sang pengajar. Ini ibarat resep rahasianya seorang tutor yang ahli. Pernah nggak sih Anda udah ngasih instruksi panjang lebar tapi kok kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan? Nah, ini dia jawabannya. Pendidik yang hebat itu ternyata harus memproses 2 hal secara bersamaan di kepalanya. Pertama, mereka harus punya teori tentang tugas, alias paham betul dong cara nyelesain masalahnya, tapi ternyata itu doang nggak cukup. Yang kedua, dan ini yang sering kelupaan, teori tentang karakteristik performa pelajar. Kita dituntut buat bisa baca situasi, kayak, sebenarnya apa sih yang lagi dicoba sama orang ini? Kalau Anda cuma jago di materi aja, tapi gagal berempati sama kebingungan mereka saat itu, instruksi Anda pasti bakal meleset jauh. Titik manisnya itu ada di perpaduan antara penguasaan materi dan empati kognitif. Masuk ke bagian ketiga, 6 fungsi scaffolding. Disinilah kita ngebahas mekanika dari kontrol frustrasi dan proses belajar itu sendiri. Kalau Anda suka ngerasa stuck pas lagi ngebimbing seseorang, 6 fungsi dari studi original ini bakal jadi toolkit andalan Anda. Ingat, ngajar itu bukan sekedar ngasih bocoran jawaban ya. Pertama, rekrutmen. Pikat dulu ketertarikan mereka. Kalau udah dapat, masuk ke yang kedua, reduksi derajat kebebasan. Bikin tugasnya jadi lebih simpel, ambil alih bagian-bagian yang kerumitan. Ketiga, pemeliharaan arah. Ini biar mereka tetap fokus dan gak gampang nyerah. Terus keempat, penandaan fitur kritis. Di sini kita tunjukin dengan presisi, bagian yang ini loh yang masih kurang pas. Kelima, kontrol frustrasi. Ini krusial banget teman-teman. Kita harus bikin suasana belajar itu aman buat berbuat salah demi ngejaga harga diri mereka. Terakhir, keenam, demonstrasi. Bukan cuma ngasih contoh biasa, tapi kita nampilin versi ideal dari apa yang lagi setengah mati mereka coba wujudin. Di prosesnya, kita pasti bakal ketemu sama satu fase yang bikin gemes banget lah pokoknya. Namanya fase messy middle atau pertengahan yang berantakan. Di fase ini, si pembelajar tuh aktifnya minta ampun, semangatnya on fire, tapi arah tindakannya benar-benar berantakan kemana-mana. Nah, tantangan Anda di sini udah berubah. Bukan lagi sekedar narik perhatian mereka, tapi Anda harus mendadak jadi detektif yang nafsirin kekacauan ini. Apakah mereka ini cuma keras kepala, ngabaikan saran kita? Atau jangan-jangan mereka sebenarnya lagi mikir pakai logika mereka sendiri yang sayangnya keliru? Jujur aja, ini adalah momen ujian kesabaran paling tinggi dalam mempraktikkan scaffolding. Lanjut ke bagian terakhir kita, bagian keempat, implementasi pada mahasiswa. Kita akan lihat gimana konsep balok kayu tadi ditarik ke skala yang jauh lebih besar di universitas. Ada satu ironi yang menurut saya menarik banget nih buat dibahas. Anda sadar nggak kalau balita 3 tahun yang nyuekin instruksi Anda, itu secara fundamental mirip banget sama mahasiswa tingkat akhir yang lagi nyoba nutup-nutupin ketidakpahamannya pas bimbingan skripsi? Serius, polanya sama. Keduanya menuntut kita sebagai pengajar untuk terus nebak dan memperbarui hipotesis kita tentang apa yang ada di kepala mereka.
Dosen tuh nggak bisa cuma ngomel menyalahkan mahasiswanya, mereka harus putar otak mikir, logika tersembunyi macam apa sih yang bikin anak ini milih metode riset yang ngaco begini? Coba kita lihat datanya. Gimana mekanika anak usia dini ini nyambung ke dunia kampus? Ternyata mulus banget. Konsep reduksi derajat kebebasan, itu wujud aslinya adalah dosen yang memecah proyek skripsi raksasa jadi target per bab yang lebih masuk akal. Terus, penandaan fitur kritis, itu persis sama kayak coretan revisi di draft tulisan mahasiswa. Dan soal kontrol frustrasi, wah ini sih seni tingkat tinggi mengelola stres akademik mahasiswa. Ngasih semangat, tapi di saat yang sama tetap jaga jarak aman, biar si mahasiswa nggak manja dan malah nunggu disuapin terus. Visual di sini menggarisbawahi poin penting. Mengajar yang efektif itu, pada akhirnya adalah tentang seni perlahan-lahan menghilang. Dinamikanya kerasa banget. Di awal, buat mahasiswa baru, Anda mungkin harus jadi pendemonstrasi yang super aktif. Tapi seiring bertumbuhnya kemandirian mereka, porsi Anda harus dikurangin. Sampai akhirnya buat mahasiswa tingkat akhir, Anda cukup mundur dan jadi pemberi konfirmasi aja, yang cuma benar-benar turun tangan kalau mereka udah mentok nabrak tembok. Pijakan yang tadi kita buat, perlahan-lahan ditarik mundur, ngasih ruang biar mereka bisa terbang pakai sayap mereka sendiri. Jadi, untuk menutup eksplorasi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif yang mungkin bisa Anda renungkan. Gini, apakah saat ini Anda sudah membantu pembelajar Anda dengan cukup baik, memberikan pijakan yang cukup kokoh, sampai-sampai nanti akan tiba harinya mereka sama sekali nggak butuh Anda lagi? Karena ironisnya, ya di titik ketidakhadiran itulah letak keberhasilan Anda yang sesungguhnya. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa.